Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan akhiran NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selama semester 1 ini yang terdiri dari 11 materi. Yang ini dimulai dari konsep ketuhanan dalam Islam sampai dengan Islam dalam kajian disiplin ilmu. Pertama, konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan menurut teori manusia merupakan konsep yang didasari oleh hasil pemikiran, baik secara lahiriah maupun batiniah, baik berupa penelitian rasional atau pengalaman batin. Adapun tentang konsep Tuhan di Barat, di mana modernitas lebih menekankan pada sains dan teknologi ketimbang agama, maka pandangan hidup Barat, waktu yang disebut dengan scientific worldview pada akhirnya itu memarginalkan agama. Nah, diskursus yang meletakkan Tuhan secara sentral hanya terbatas pada para teolog, sedangkan para filsuf lebih tertarik pada sains. Sedangkan konsep tentang Tuhan dalam Islam merupakan pola perkembangan dan kemajuan berpikir manusia yang senantiasa disertai wahyu yang sesuai dan dapat memecahkan problematika yang dihadapi kaum setiap rasul, sampai perkembangan itu mengalami kematangannya. Selain konsep ketuhanan dalam Islam, tentu saja terdapat konsep manusia dalam Islam, di mana kita ketahui bahwa manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengagumkan dan penuh misteri, di mana manusia ini tersusun dari dua paduan atau tercipta dari perpaduan dua unsur, yakni segenggam tanah dan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang hanya mengenal aspek tanahnya dan melalaikan aspek tipan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mengenal lebih jauh hakikat manusia, karena terdapat banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal. Selain itu terdapat beberapa lagi keuntungan yang Allah berikan atau kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya bahwa manusia itu memiliki daya tubuh yang membuat fisiknya kuat, daya hidup yang membuatnya mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau dapat beradaptasi serta mempertahankan diri dari tantangan dan masalah yang ada. Kemudian terdapat daya akal yang membuat kita memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga terdapat daya kalbu yang memungkinkan kita bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut dengan antropologi filsafat, di mana dalam ilmu ini terdapat 4 aliran, yakni aliran pertama yaitu aliran Zarbazat, di mana aliran ini mengatakan yang sungguh-sungguh itu hanya 2, yaitu materi atau zat. Kemudian aliran kedua yaitu aliran Serbaru, di mana aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang terdapat di muka bumi ini merupakan ruh. Aliran ketiga yaitu aliran dualisme, yang menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kemudian aliran terakhir yaitu eksistensialisme, di mana aliran ini berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan eksistensi dari manusia. Hakikat-hakikat tersebut tentunya berdasarkan pada agama Islam, yaitu di mana kita tahu bahwa Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana sumber hukum agama Islam itu sendiri yaitu ada 2, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian agama juga diklasifikasikan berdasarkan sumber ajarannya, yaitu agama surga atau agama wahyu dan agama bumi atau agama budaya. Kerangka dasar agama Islam terdapat 4 yang menurut Marzuki, terdapat 3 menurut Marzuki, diantaranya yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan dasar dari kepercayaan dan keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian syariah itu sendiri merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat pasti. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu merupakan perilaku yang dapat menimbulkan opini apakah orang tersebut memiliki karakter yang baik atau karakter yang buruk. Proses tersebarnya ajaran Islam itu tersendiri dapat melalui pendidikan, perdagangan, dan saluran perkawinan. Kemudian konsep hukum dan HAM dalam Islam. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu istilah al-hukum al-Islam itu tidak ditemukan, namun yang digunakan itu merupakan istilah syariat Islam, di mana yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan istilah fikih.
Kemudian konsep hukum HAM dalam Islam itu saling berkaitan, di mana HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yang secara ilmiah diperoleh oleh seseorang sejak lahir, yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. Dalam hal ini, persamaan yang dimaksud atau fitrah dimaksud yaitu Islam memandang semua manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian terdapat 4 sumber ajaran hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam itu sendiri. Kemudian ada Al-Sunnah, yaitu atau Ahadis, yang merupakan tata cara hidup Nabi Muhammad SAW sehari-hari. Kemudian ada Ijma, yaitu kesatuan pendapat atau persatuan pendapat. Dan terakhir atau Qiyas, yaitu keputusan dengan memakai analogi ahli hukum. Kemudian sumber-sumber tersebut tentunya harus kita terapkan melalui etika, moral, dan akhlak. Etika merupakan ilmu yang menyelidiki baik dan buruknya dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Kemudian terdapat moral yang dalam Islam yang merupakan kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian seseorang. Kemudian terdapat akhlak yang merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji atau tercela, menyangkut perilaku manusia yang menjadi perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia lahir batin. Kemudian kita masuk kepada ipteks dalam Islam, di mana ipteks ini pada hakikatnya merupakan alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau rahasia-rahasia alam yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah Allah di bumi, dalam rangka pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 ilmu yang wajib dicari oleh muslimin. Berarti wajib di sini kita diharuskan untuk mencari 3 ilmu ini. Di antaranya yaitu ayatun muhkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Yang kedua itu sunnatun qaimatun atau sunnah dari al-hadis yang menegakkan. Kemudian faridatun adilah, di mana ilmu bagi waris atau ilmu farid yang adil. Selanjutnya kita masuk pada Islam dan pluralitas yang menstudikan tentang kerukunan antar umat beragama. Secara terminologis, toleransi ialah memperbolehkan orang lain dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan masing-masing, yang berkaitan dengan konsep Islam dalam komunitas sosial masyarakat. Komunitas adalah suatu kelompok atau kelompok teritorial yang para anggotanya itu saling menjalin hubungan dengan memaknai berbagai sarana, di mana kita ketahui bahwa terdapat 2 hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, di mana hablum minallah ini berarti kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minannas ini berarti kita menjaga hubungan kita dengan sesama umat manusia atau antar umat beragama. Setelah kita menjalin hubungan, tentunya kita memperoleh manfaat dari hubungan-hubungan yang kita jalin tersebut. Di antaranya yaitu terciptanya hubungan jangka panjang, kita tidak merasa kesendirian atau kesepian, kemudian hati kita menjadi tenang, dan adanya rasa kekeluargaan dari hubungan tersebut. Kemudian kita masuk kepada kebudayaan Islam. Ketika mendengar kata budaya, berarti kita membahas tentang manusia dan segala aktivitas yang dilakukannya, yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dan fungsinya sebagai manusia. Kemudian untuk menghasilkan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islami, tentu saja kita harus mempunyai prinsip-prinsip berikut. Di antaranya itu kita harus membangun kebudayaan tersebut atas dasar nilai-nilai ilahiyah, kemudian muncul sebagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian ada sasaran dari kebudayaan yang merupakan kebahagiaan manusia, keseimbangan alam dengan penghuninya. Kemudian hal tersebut didasarkan pada pengembangan ide, perbuatan, dan karya yang dituntut sesuai kemampuan maksimal manusia. Keseimbangan tersebut harus didasari pada keseimbangan antara individu dan sosial, di mana makhluk lain dengan alam yang merupakan cita-cita tertinggi dari kebudayaan. Terdapat 3 wujud atau bentuk dari kebudayaan, yaitu wujud ideal atau gagasan, ada wujud aktivitas, dan ada wujud artefak. Nah, wujud ideal atau gagasan ini merupakan pemikiran-pemikiran di berbagai bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, bidang kedokteran, ilmu filsafat, ilmu agama, dan banyak bidang-bidang lainnya. Kemudian wujud aktivitas itu sendiri merupakan wujud kebudayaan yang merupakan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, kemudian saling mengadakan kontak atau bergaul sesama manusia. Kemudian terakhir itu wujud artefak yang dapat kita lihat dalam bidang seni, contohnya itu kaligrafi. Kemudian kita masuk kepada sistem politik Islam dan demokrasi.
di mana dalam Islam itu politik disebut dengan siasa yang berasal dari kata sasa yasusu siasatan yang artinya itu memerintah, mengatur atau melarang. Kemudian terdapat pemikiran-pemikiran politik dalam Islam yang menurut beberapa tokoh, yang menurut Al-Farabi itu, kepala negara utama, Rais Al-Madinah Al-Fadilah, harus seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio ataupun melalui wahyu. Kemudian terdapat juga menurut Ibnu Khaldun, dia mengatakan bahwa politik adalah hal yang mulia dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja sebagai makhluk Tuhan yang paling bermanfaat. Kemudian terdapat juga menurut Abu Al-A'la Al-Maududi yang mengharuskan adanya lembaga sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus selalu tetap berpedoman kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian ada juga dari mantan presiden kita yaitu Abdurrahman Wahid atau kita sebut dengan Gus Dur yang beranggapan bahwa demokrasi sebagai kebebasan berpendapat yang dijamin dengan undang-undang. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Islam dalam kajian disiplin ilmu, yang terdapat 3 peristiwa yang menandai sejarah datangnya ilmu dalam kajian Islam, yaitu masa jahiliyah, di mana masa ini merupakan di masa manusia belum mengetahui apa-apa, atau tidak mengetahui arti tulisan, di mana masa jahiliyah juga ini dapat kita artikan yaitu masa sebelum manusia mengenal agama Islam dan masa sebelum Al-Quran itu tersebut turun. Kemudian ada masa transisi atau masa buta huruf yang tidak jauh berbeda dengan masa jahiliyah, di mana manusia juga tidak mengetahui tulisan. Kemudian ada bangsa-bangsa Arab, di mana masa bangsa Arab ini telah membawa berbagai ilmu sebelum Islam masuk ke dalamnya. Di antara ilmu yang dimiliki pada saat itu adalah ilmu ru'yah yang dikenal dengan ilmu tafsir, mimpi yang membutuhkan keahlian khusus seseorang. Terdapat macam-macam disiplin ilmu, antara lain yaitu disiplin ilmu filsafat, hukum, kedokteran, gizi, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sosiologi dan pertanian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi konsep ketuhanan dalam Islam sampai dengan Islam dalam kajian disiplin ilmu. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.